Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Ramadhani Putri, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra di Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai 3 hipotesis pemerolehan bahasa untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Nina Hasanah MPD. Menurut Haier, pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang terjadi di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa. Ada beberapa hipotesis yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Di antaranya yaitu hipotesis nurani, hipotesis tabula rasa, dan hipotesis kesemestaan kognitif. Yang pertama yaitu hipotesis nurani. Hipotesis nurani mengatakan bahwa setiap manusia yang berbahasa mampu memahami dan membuat kalimat dengan bahasanya karena telah menuranikan atau menyimpan dalam nurani tata bahasanya menjadi kompetensi dan performasi bahasanya. Anak-anak memperoleh kompetensi dan performasi bahasanya ketika dia memperoleh bahasa pertamanya. Dan karena semua tata bahasa terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen semantik, komponen sintaksis, dan komponen fonologi, sehingga ketiga komponen inilah yang pertama dikuasai oleh anak. Hipotesis nurani lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh para pakar terhadap pemerolehan bahasa anak-anak. Di antara hasil pengamatan tersebut adalah yang pertama, semua anak mampu memahami bahasa ibunya apabila diperkenalkan dan tidak diasingkan dari kehidupannya. Yang kedua, pemerolehan bahasa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Pemerolehan bahasa terjadi secara merata, baik itu untuk anak yang cerdas maupun tidak cerdas. Yang ketiga, kalimat yang didengar oleh anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, dan sedikit jumlahnya. Yang keempat, bahasa tidak bisa diajarkan kepada makhluk lain. Yang kelima, proses pemerolehan bahasa erat kaitannya dengan proses kematangan jiwa anak. Yang kelima, struktur bahasa yang rumit, kompleks, dan universal mampu dikuasai oleh anak dalam waktu yang singkat, yaitu antara 2-3 tahun. Hipotesis nurani terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hipotesis nurani bahasa dan yang kedua adalah hipotesis nurani mekanisme. Hipotesis nurani bahasa merupakan satu asumsi yang menyatakan bahwa sebagian atau semua bagian dari bahasa tidaklah diperoleh, melainkan ditentukan oleh fitur-fitur yang khusus dari organisasi manusia. Yang kedua adalah hipotesis nurani mekanisme, menyatakan bahwa pemerolehan bahasa oleh manusia ditentukan oleh perkembangan kognitif umum atau mekanisme umum yang berinteraksi dengan pengalaman. Mengenai hipotesis nurani bahasa, Chomsky dan Miller mengatakan adanya satu alat khusus yang dimiliki oleh anak-anak sejak lahir. Alat itu dinamakannya Language Acquisition Device atau LAD yang memungkinkan anak-anak memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, yang penting bagi LAD adalah masukan linguistik. Faktor-faktor non-linguistik tidak begitu penting bagi pemerolehan bahasa. Namun dalam perkembangannya, kajian pemerolehan bahasa sudah memperhatikan 3 unsur yang dulu kurang diperhatikan oleh LAD. Yang pertama adalah korpus ucapan, yang kedua adalah peranan semantik, dan yang ketiga adalah peranan perkembangan kognitif. Yang kedua adalah hipotesis tabula rasa. Hipotesis ini dikemukakan oleh John Locke, seorang tokoh empirisme, yang menyatakan bahwa manusia sejak lahir seperti kertas kosong. Kemudian teori ini disebarluaskan oleh Watson, seorang tokoh behaviorisme. Menurut teori tabula rasa, semua pengetahuan bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik. Hal ini sejalan dengan aliran behaviorisme yang menganggap bahwa pengetahuan dibentuk oleh pembelajaran SR atau stimulus respon. Cara pembelajaran SR yang terkemuka adalah pelaziman klasik, pelaziman operan, dan mediasi. Skinner menjelaskan bahwa berbicara merupakan salah satu respon operan yang dilazimkan kepada stimulus dari luar dan dari dalam yang sebenarnya tidak jelas diketahui. Skinner menjelaskan hal ini dengan memperkenalkan sekumpulan kategori operan yang hampir sama dengan ucapan, yaitu men, teks, exois, tekstual, dan intraverbal operan.
adalah man. Man adalah akar kata dari comment, the man, dan lain-lain. Man ini merupakan kalimat permohonan atau rayuan apabila penutur ingin mendapatkan sesuatu. Jadi man ini memerlukan satu interaksi khusus antara keadaan dulu yang serupa dialami. Yang kedua yaitu tag. Tag adalah benda atau peristiwa konkret yang muncul sebagai akibat dari stimulus. Serta bahasa tag dapat disamakan dengan nama, benda, atau peristiwa. Yang ketiga yaitu exois, adalah satu perilaku berbahasa yang dipengaruhi oleh orang lain sebagai stimulus dan kita meniru ucapan itu. Yang keempat yaitu tekstual, adalah satu perilaku berbahasa yang diatur oleh stimulus. Ditulis sedemikian rupa sehingga bentuk perilaku mempunyai korelasi dengan bahasa yang tertulis itu. Yang dimaksud dengan korelasi itu adalah hubungan sistematis antara sistem penulisan suatu bahasa dengan ucapan respon apabila membacanya secara langsung. Yang kelima yaitu intraverbal operan, adalah operan berbahasa yang dipengaruhi oleh perilaku bahasa terdahulu yang dilakukan atau dialami oleh penutur. Umpamanya, jika satu kata dijadikan stimulus, maka kata lain yang berhubungan dengan bahasa itu akan diucapkan sebagai respon. Yang ketiga yaitu hipotesis kesemestaan kognitif. Hipotesis yang diperkenalkan oleh Piaget ini telah digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses pemerolehan bahasa anak-anak. Menurut teori kesemestaan kognitif, bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif dari yang motor. Struktur-struktur ini diperoleh anak-anak melalui interaksi dengan benda-benda atau alam sekitarnya. Secara garis besar, pemerolehan tersebut dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah anak-anak akan mengembangkan pola aksi dengan cara berinteraksi melalui benda-benda atau alam sekitarnya. Yang kedua, setelah pola aksi dinuranikan, anak-anak akan memasuki tahap representasi kecerdasan yang terjadi antara 2-7 tahun. Yang ketiga, setelah tahap representasi kecerdasan, maka bahasa anak-anak akan berkembang dengan mendapatkan nilai-nilai sosialnya. Menurut Sinclair Dewar, dia merumuskan atau menjelaskan tahap-tahap pemerolehan bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak akan memilih gabungan bunyi pendek dari bunyi-bunyi yang didengarnya untuk melakukan satu pola aksi. Yang kedua, jika gabungan bunyi pendek itu dipahami, maka anak-anak akan memakai seri bunyi yang sama dengan fonetik orang dewasa. Yang ketiga, setelah tahap kedua, muncullah fungsi-fungsi tata bahasa yang pertama, yaitu subjek, predikat, dan objek. Itulah 3 hipotesis pemerolehan bahasa anak yang telah saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat, khususnya untuk saya yang menjelaskan, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.